malam selanjutnya acara arisan. Jadi pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kepada kita pribadi lepas pribadi masih diberikan napas kehidupan, masih diberikan kesehatan, sukacita, dan kesempatan sehingga kita boleh berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu di Air Batu Sekolah, untuk melaksanakan arisan Damani Kutabulun Sekolah Pakon Buruni yang merupakan sesuatu atau arisan Damani yang bersejarah barangkali kalau saya tidak salah. Tentu ini merupakan hikmat dan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Kita juga bersyukur karena dari Polres Satar menuju sekolah kita masih dilindungi, bisa selamat. Dari Medan juga ada hadir di kami. Mohon maaf kalau saya namai, kalau sekolah harus begitu namai. Anggi kami Simpson Damanik, ada juga mungkin dari Medan, yaitu Anggi Boru Daud Damanik, dan ada juga hadir di sini kakak saya Jalan Durian. Nah, tentu kami ini merupakan melengkapi sukacita kesempurnaan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan rencana kita acara kebaktian ini dibawakan oleh Hela kami Dr. Ronald atau Pak Sinti. Kepada Hela kami waktu yang tepat, silakan. Shalom Bapak Inang dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh berkumpul di sini semua dengan kebaikannya. Kita boleh melakukan ibadah arisan Damani kita menuju Allah Pakon Boru. Pada hari ini Sabtu 26 Oktober 2024 di Air Batu Sekolah. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan melupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperoleh engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Sehingga saudaramu menjadi baru seperti pada dulu Raja Wala, Tuhan menjalankan keadilan. dan hukum bagi salah orang yang bersalah. Mari kita berdoa. Kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh rasakan ya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Luar biasa kebaikan-Mu ya Bapa. Dan ketika kami boleh melihat keindahan alam yang ada di Air Batu Sekolah ini, semuanya juga karena karunia-Mu Tuhan. Tuhan menjaga, mengantarkan dan mengumpulkan kami di sini. Arisan Damani Kutabulun Sekolah Pakon Boru. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Terlebih kami bersyukur buat yang menjauhi, yang memberikan tempat dan fasilitas kepada kami, Bapak Uda Origius Damani Tuhan dan Tuhan.
Terima kasih Bapak, berkati orang tua kami ini Tuhan bersama keluarga besar, supaya semakin hidup dekat di dalam Tuhan, semakin merasakan kebaikan Tuhan, semakin mampu bersyukur di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan keluarga kami, saudara-saudara kami yang belum sempat dan tidak sempat hadir pada kesempatan ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi halangan mereka Bapak. Biarlah semuanya di dalam pantauan dan dalam lindungan Tuhan. Jaga juga mereka. Terlebih kami yang ada di sini Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, agar kami betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa kami lewat perkataan, perbuatan, hati, sikap, tingkah laku, dan penampilan kami. Kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar kami betul-betul ya Bapa merasakan berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 3. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Amin. Salam Bapak Inang, orang tua kami dan saudara-saudara kami yang kami kasihi. Izinkan kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada acara arisan kita pada bulan Oktober ini. Dan saya juga tidak memahami, tetapi yang jelas ini adalah karya Tuhan, sehingga kami boleh mengambil firman pada arisan kita pada hari ini, terambil dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga kami akan bacakan buat kita. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Jara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Kristus, sesuai dengan bacaan tadi, kami ambil judulnya pada malam hari ini, jadilah embun yang menyejukkan dan jadilah minyak yang memberikan nilai suatu persaudaraan yang sangat dihargai. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita sudah sampai di penghujung bulan Oktober. Sebentar kita akan masuk ke November, habis itu kita akan masuk ke Desember. Ini semua adalah karena kebaikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak lama lagi ya, bulan November negara kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak, baik itu di provinsi dan kabupaten kota. Kenapa kami ambil ini sebagai suatu ilustrasi bagi kita? Karena biasanya kan apabila mau ada pemilu legislatif atau pemilu kepala daerah lah sebentar lagi, ya, sering
menimbulkan pergesekan-pergesekan, sering menimbulkan perbedaan pendapat, dan bahkan ya, tapi tidak ada di kumpulan kita, saya yakin itu, dan mungkin juga sampai-sampai tidak cakapan, ya. Tetapi pada sore hari ini, pada malam hari ini, memang kita sadari, ya, kita sebagai warga negara yang baik juga kita harus ikut, ya, kita harus ikut karena juga Alkitab juga mengatakan kita harus patuh pada pemerintah, kita harus ikut, dan kita juga pasti menyadari suara kita juga menentukan siapa menjadi pemimpin di kabupaten kota, di provinsi di mana kita tinggal. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gesekan-gesekan yang terjadi, ya, mari kita pergunakan itu, ya, perbedaan pilihan, perbedaan pendapat di antara keluarga, di antara pribadi dengan pribadi. Harapan kita, doa kita tidak menjadi perpecahan di antara kita. Tidak menjadi perpecahan bukan hanya di keluarga Damanik Hutabolon ini, tidak, tetapi tidak menjadi perpecahan pada kita sebagai warga jemaat. Tidak menjadi perpecahan. Kenapa? Ya, karena dikatakan, ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kalau bisa kita buat dalam bahasa sehari-hari, bahasa yang lain, lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan itu memang, ya, ini ya dinyanyikan bangsa Israel, ya, dinyanyikan mereka ini, ya, pada saat mereka menjalani mau ke negeri Sion yang telah dijanjikan Tuhan pada mereka. Dan kalau kami lihat, ya, kalau kita baca, ya, di mana katanya menurut Will Neslie, ya, merupakan seorang teolog Tiongkok, katanya Mazmur 133 ini memang adalah nyanyian kudus bagi bangsa Israel. Dan ini juga menjadi nyanyiannya bagi kita, kan? Adanya lagunya ini. Oh, alangkah sungguh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dikatakan di sini, ya, apabila kita memang rukun bersama dalam kesatuan, Tuhan Allah melimpahkan berkat dalam kerukunan tersebut. Tuhan Allah akan memberikan berkat akan kerukunan kita tersebut. Cara hidup yang penuh konflik dengan sesama dan keluarga, kita yakini, ya, dan juga mengaminkan itu, kita yakini itu, karena kitab Injil kita juga mengatakan demikian. Cara hidup yang penuh konflik dengan sesama, keluarga, tetangga, tidak akan mendatangkan kebaikan. Itu sudah kita yakini itu semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang cara kita pada malam hari ini, arisan Damanik Hutabolon, tidak hadir kita semua, tetapi doa kita yakin, ya, ketidakhadiran orang tua kita, saudara-saudara kita, tidak ada hal-hal yang negatif, tapi semuanya itu karena kesibukan dan ada acara-acara yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, kan? Amin. Kita tidak negatif thinking,
Ya, seperti kami sebutkan tadi, memang saya nggak tahu beberapa hari yang lewat kenapa ini saya ambil perikopnya, topiknya. Ya, jadi kita hilangkan semua, ya, kita hilangkan semua yang menimbulkan kegelisahan, yang menimbulkan kemarahan, pertengkaran, ya, sehingga hal-hal tersebut mengganggu persaudaraan kita. Karena katanya, ya, Allah hadir dan berdiam dalam persaudaraan. Berarti mari kita tunjukkan keberadaan kita di tengah-tengah kumpulan kita ini, di tengah-tengah keluarga ini, dengan tidak membeda-bedakan, ya, tetapi memang berbeda karena ada hula-hula, ada burung, ya kan? Tetapi tidak membeda-bedakan di sini, tidak membeda-bedakan karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang telah ditinggikan, ya, makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai gambar serupa dengan Tuhan. Ya, kita diciptakan sepeta dengan Dia, segambar dengan Dia, tetapi dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini pasti ada perbedaan di antara kita. Pasti ada perbedaan di antara kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dalam menggapai cita-cita di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, dikatakan di sini seperti minyak yang baik meleleh, ya, minyak yang mahal pasti tentunya ini, ya, itu adalah melambangkan, ya, seperti kami sebutkan tadi, adalah melambangkan bagaimana indahnya, bagaimana baiknya persaudaraan. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemazmur, kita baca tadi itu, pemazmur memakai dua perbandingan untuk menggambarkan prinsip yang terdapat dalam dasar pemikiran sebenarnya. Ya, seperti kami sebutkan, minyak urapan di atas kepala. Ini biasanya dipergunakan, ya, minyak urapan untuk imam besar yang melambangkan penghabisannya. Demikian juga Bapak Ibu, saudara kasih sekalian, yang itu juga melambangkan persaudaraan dan juga melambangkan keharmonisan di antara kita. Kalau dikatakan seperti embun yang turun ke Bukit Hermon, kita tahu mungkin kalau besok pagi kita keluar dari kamar kita akan melihat embun, kita akan berjalan, kita akan lihat embun. Embun adalah memberikan kesejukan dan memberikan kehidupan pada tanaman. Jadi Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman kita pada malam hari ini, ya, kita berharap persaudaraan kekeluargaan kita dengan berbagai macam latar belakang keberadaan kita, status kita juga di tengah-tengah masyarakat, tapi kita diingatkan, kita diajak untuk belajar pada malam hari ini bagaimana kita supaya betul-betul menjaga persaudaraan, karena kesana Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, mari kita jaga persaudaraan kita dengan segala kekurangan kelebihan teman-teman kita,
baik di tengah-tengah arisan kita ini maupun di jemaat Tuhan dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan ya, pada saudara-saudara yang duduk rukun bersama, sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita yakin itu dan pasti kita percaya itu. Apabila kita hidup rukun, Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan ingatkan kami supaya kami boleh tetap belajar Tuhan, menjaga, membina kerukunan kami sesama kami. Karena Tuhan menjanjikan, Tuhan akan memerintahkan berkat kepada orang-orang yang hidup rukun dengan sesama. Ajari kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar kami dalam menjalani hidup dan kehidupan ini boleh Tuhan menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan kami. Bukan hanya Tuhan di tengah-tengah arisan kami ini, tetapi di tengah-tengah masyarakat, terlebih-lebih juga Tuhan di jemaat Tuhan. Tuhan, kami melanjutkan acara kami pada malam hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kami, supaya kami semuanya Tuhan boleh melanjutkan acara kami ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 367, ayat 1, 5, dan 6. Kembali kami Tuhan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah kami telah menaikkan kidung pujian kami. Hanya Tuhan, kidung pujian yang boleh kami naikkan dengan segala keterbatasan kami, oleh Tuhan menjadi persembahan kami dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Jari kami Tuhan di arisan kami ini untuk boleh mempergunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar juga Tuhan pada malam hari ini, apabila nanti kami istirahat di tempat tidur kami masing-masing, kiranya Tuhan tetap lindungi kami, berkati kami Tuhan, sehingga besok pagi kami semuanya boleh bangun untuk menyambut hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, keluarga-keluarga kami, orang tua kami, khususnya teman kami, satu arisan ini yang tidak boleh hadir pada kesempatan ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, lindungi berkati mereka, persatukan kami Tuhan dalam kasih daripada Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami juga Tuhan akan sama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita aminkan. Amin. Las rohanami ya di Tuhan, bui hami merkumu di bagasan hai pasuk, bui hami rohas yang inginan nami bik, Jepang tohos di tahe keluarga kami arisan damanik dasar siatar di hutan kami di Siboha. Tomat sudi lahir di Tuhan ala di bahasa-bahasa ini. Perpungan namion jadi perpunguan somon hatamin dari batolhas apa semak di asasada kami to nama tomat tubuh kami nang hulu di bagasan warmu dia bagian di batu pahami dua di Tuhan sudi ka asini roham Tuhami marhi hide si panganon do si lumon tumulu pasu-pasu maya sa gabi kudu may paso nudu ko dinam tumulu sa sama di dahuba sudi si usran asalam tama kami berjalu haboran di pasu-pasu di bangsa Yesus Kristus bertanya kami itu. Amin.